kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati-Mas, Tomorrow Church, dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-11. Kita membaca ayat yang ke-33. Roma pasal 11 ayat 33, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh, alangkah dalamnya, dikatakan kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh, saudaraku, kita tidak bisa menyelidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Artinya, saudara, kita tidak, saudaraku, bisa menduga jalannya Tuhan, saudaraku, betapa dalamnya jalannya Tuhan dan keputusan-keputusannya. Dan kita, saudara, untuk itu, saudaraku, kita harus, saudaraku, menerima kekayaan. Apa kekayaan itu? Yaitu kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, saudaraku. Sehingga kita, saudara, bisa mengerti pikiran-pikiran Allah. Kita bisa tahu, saudaraku, jalan-jalannya Allah, saudaraku, yang tidak terselami tersebut. Nah, ada satu peristiwa di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, di mana seorang raja Yehuda yang bernama Yosafat, satu ketika dia dikepung oleh orang-orang Meonim, saudaraku. Nah, dalam pasal 20 ini, dalam ayat 18, saudaraku, saya bacakan untuk saudara. 2 Tawarik pasal 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dengan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini. Sebelum ayat-ayat ini, saudaraku, Yosafat menyatakan kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, saudaraku. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan pada mereka, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ketika mereka, saudaraku, dengan rakyatnya Yehuda dan Yerusalem, saudaraku, menghadapi satu kondisi, saudaraku, yang tidak baik, saudaraku. Dia berpikir, saudaraku, bahwa Tuhan akan melakukan segala apa yang sudah Tuhan lakukan, menyatakan kekuasaannya, menyatakan kemuliaannya, menolongnya, memberikan kemenangan demi kemenangan melalui peperangan yang ada, saudaraku. Tetapi, saudara, mari, tadi kita sudah membaca dalam Roma pasal 11 ayat 33, bahwa tidak bisa, saudaraku, kita selami keputusan-keputusan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan kita tidak bisa, saudaraku, mereka-reka, saudara Tuhan. Nah, inilah yang, saudaraku, dialami oleh Yosafat, saudaraku. Nah, inilah dengan hikmat, saudaraku, dengan pengetahuan, saudaraku, kasih yang dimiliki oleh Yosafat, saudaraku. Dia, saudaraku, mampu, saudaraku, menyelami, mampu, saudaraku, menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk meraih kemenangan, saudaraku. Walaupun tadi saya sudah katakan, saudaraku, Yosafat ingin, saudaraku, Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan kuasanya, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, mereka berperang dengan segala, saudaraku, kondisi yang ada, tetapi mereka mengalami kemenangan, saudaraku. Nah, kita lihat di sini, saudaraku. Sebelum ayat yang ke-14, saya baca ulang. Saya baca untuk saudara. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan dan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan yang tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di hadap tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara Tuhan, datang firman Tuhan, saudaraku, melalui seorang Lewi, saudara Tuhan, untuk menyatakan bahwa
engkau akan menang. Engkau tidak usah maju berperang. Biarkan aku yang berperang, saudara. Nah, saudara Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, saudara, bahwa Yehosafat menganggap bahwa Tuhan akan kembali menyatakan kemuliaannya, saudara, kekuasaannya, sehingga kemenangan dia boleh, saudara. Dia juga Tuhan berkata, besok kamu maju besok, tapi bukan engkau yang berperang, biarkan aku yang berperang, saudara. Dan ayat yang 18 tadi kita sudah baca, saudara. Yehosafat, saudara, bersama dengan seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem, saudara. Mereka, saudaraku, datang sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, disitulah, saudaraku, Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan akan menolongnya. Itu orang-orang yang ayat yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudaraku, inilah, saudara Tuhan, jalannya Tuhan. Inilah, saudaraku, keputusan Tuhan bahwa besok engkau akan berperang, tapi bukan engkau yang berperang. Jadi siapa yang akan berperang? Tuhan yang akan berperang, saudara. Dan Tuhan, saudara kasih, menyuruh, saudaraku, orang-orang, dikatakan orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah, saudara, bangkit lalu menyanyikan pujian, saudaraku. Dan besok kan, saudara Tuhan, Yehosafat, saudaraku, memanggil, saudara, penduduk Yehuda dan Yerusalem, saudaraku. Dan dia mengangkat, saudara, orang-orang yang menyanyikan, saudaraku, puji-pujian bagi Tuhan, saudaraku. Dan setelah itu, saudara, mereka itu, saudaraku, dipilih, saudaraku, diangkat dan ditetapkan untuk menjadi bagian daripada puji-pujian itu, saudaraku. Dan mereka, saudara, dikatakan berjalan di depan orang-orang yang bersenjata, saudaraku. Jadi puji-pujian, saudara, melangkah berjalan, saudaraku, dan disitulah Tuhan bekerja, saudaraku. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, bagaimana Tuhan bekerja, mereka, saudaraku, saling bertempur, mereka saling membunuh, saudaraku, dan Tuhan memberikan kemenangan. Mari, saudara Tuhan, kita tidak tahu, saudaraku, keputusan Tuhan. Mungkin, saudara Tuhan, kita sedang menghadapi satu kondisi, saudaraku, kita menghadapi satu kondisi yang tidak baik, saudaraku. Entah mungkin, saudaraku, kita mengalami masalah, atau kita mengalami, saudaraku, kebutuhan, saudara Tuhan, dalam hidup ini, atau mungkin, saudaraku, ada hal-hal yang kita harus perjuangkan, ada juga, saudaraku, bayaran-bayaran, saudara, yang kita harus lakukan. Mari, saudara Tuhan, kita tidak bisa, saudaraku, menyelami keputusan Tuhan, jalan Tuhan, saudaraku. Tetapi kalau kita, saudaraku, penuh dengan kekayaan dan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan, maka Tuhan akan, saudaraku, melakukan segala sesuatunya untuk saudara dan saya. Percayalah, saudaraku, bahwa jalanmu tak terselami, tetapi Tuhan selalu, saudaraku, memberikan kita, menyatakan kepada kita siapa dia dan di mana dia berada kepada pihak kita, saudara. Mari, saudara Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba ke dalam tangan-Mu dengan segala kebutuhan mereka, Tuhan. Mari, Tuhan, Tuhan tolong kami hari ini. Tuhan menyatakan bahwa betapa dalamnya kekayaan-Mu, hikmat-Mu, dan pengetahuan-Mu, Tuhan. Tak terselami jalan-Mu, tak terselami keputusan-Mu, tapi kami hari ini diajar, kami hari ini diingatkan bahwa Tuhan punya jalan yang terbaik. Tuhan punya keputusan yang terbaik. Dan langkah-langkah kami harus selalu, Tuhan, mengingat akan segala perjalanan-perjalanan ini. Kami percaya, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau menolong Raja Yehosafat dengan semua, Tuhan, rakyatnya, kami percaya Engkau juga akan menolong kami. Mari, Tuhan, tolong kami semua, agar kami, Tuhan, boleh mengikuti segala langkah-langkah-Mu, menuruti jalan-jalan-Mu, sehingga kami semua, Tuhan, boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, kekuasaan demi kekuasaan, kemenangan demi kemenangan, hingga nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, baik mereka yang berusaha maupun yang bekerja. Tuhan, tolong mereka yang membuka toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, anak-anak-Mu yang sekolah, anak-anak-Mu yang kuliah. Mari, Tuhan, tolong semuanya, masa depan mereka, Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Satu hal yang hamba yakin dan percaya, Tuhan, bahwa semuanya, Tuhan, dalam kekuasaan-Mu, semuanya dalam kedaulatan-Mu, semuanya dalam rencana-Mu, semuanya dalam rancangan-Mu, dan hari depan yang bahagia. Terima kasih, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.